Oke, sekarang kita bahas tentang HIV dan AIDS. Nah, kedua ini kenapa gue bahas? Karena ini termasuk salah satu gangguan kepada sistem imun. Sistem imun gitu kan. Nah, coba deh lu pikirin dulu, ini beda apa sama nih HIV dan AIDS? HIV itu pasti AIDS atau gimana? Ayo. Nah, sebenarnya ini tuh beda banget. Kalau HIV itu, tuh lihat aja namanya Human Immunodeficiency Virus. Nah, berarti dia apa? Virus yang bikin imun defisiensi terhadap ke manusia. Imun defisiensi itu apa? Ya udah, imun lo jadi turun. Defisiensi imun itu imunnya jauh turun drastis. Berarti HIV itu virusnya yang menyebabkan defisiensi sistem imun gitu. Sedangkan kalau AIDS itu acquired immunodeficiency syndrome, atau yang imunnya udah defisien, penyakit karena imunnya defisien. Kenapa imunnya defisien? Karena disebabkan virus HIV gitu. Jadi sebenarnya HIV bikin imun turun lama kok. Setelah imun lo turun, ini dapat dikatakan terjangkit AIDS. Jadi orang kena HIV belum tentu langsung sakit AIDS. Kenapa? Ya kalau kita treatment dari awal, virus HIV kita bisa cegah perkembangannya. Perkembangannya dicegah, imunnya nggak sampai turun drastis, AIDS-nya nggak sampai tahap AIDS. Bisa aja belum sampai tahap AIDS udah meninggal duluan karena emang tua atau kayak gimana. Nah, ini virus HIV ini cuman bisa dicegah perkembangannya doang atau diperlambat. Nggak pernah sampai ada yang berhasil menyembuhkan. Sampai sekarang belum ada nih yang bisa nyembuhin. Kenapa? Nah, itu yang menarik. Kita lihat gambar yang ini. Gambarnya sama nih kayak yang tadi kan. Ada antigen diambil sama dendritic cell, terus dikasih helper T cell, terus dia ngembangin antibody sama ngembangin cytotoxic cell. Nah, itu kan kalau normal kan. Ini respon imun yang lagi normal. Kalau yang nggak normal gimana? Nah, itu dia. Kalau antigennya ini ternyata hasil dari virus HIV, biasanya kan virus nyerangnya sel-sel lain kan. Sel lain diserang, terus antigennya kedetek, dia bikin antibodinya. Nah, tapi si HIV ini nyebelin, curang dia. Yang diserang siapa? Yang diserang ini, sel-sel helper T cell-nya. Begitu helper T cell-nya diserang, hasilnya gimana? Ya helper T cell kan seperti yang udah dikasih tahu di video sebelumnya, dia kan playmaker kan. Dia yang bikin menginduksi B-cell kerja, bikin plasma dan memori B-cell. Terus dia bisa bikin cytokinic T-cell itu jadi memori cytotoxic cell dan aktif cytotoxic cell. Nah, pokoknya dia tuh yang bikin sistem imun adaptif. Oh ya, gue tulis dulu, sistem imun adaptif bekerja, si helper T cell. Nah, saat HIV menyerang, dia ngerusakin ini door. Terus jadinya gimana? Ya udah, ini nggak terinduksi, ini nggak ada. Terus hasilnya apa? Sistem imun adaptif loh bisa kita katakan gak ada, hilang. Saat ini baru kita bilang orangnya itu AIDS. Bukan sampai gak ada sih, sampai turun drastis udah bisa dibilang AIDS. Gak usah sampai gak ada banget. Nah, terus efeknya apa? Si HIV ini sebenarnya dia gak langsung membunuh, tapi begitu sistem imun lo habis semua kan, kita nggak bisa bikin antibody kan. Antibody yang berguna untuk melawan patogen itu nggak bisa kebuat kan, ini nggak ada. Terus efeknya apa?
ya udah lo cuma mengandalkan imun sistem lo dengan imun sistem yang innate atau bawaan, seperti yang udah kita bawaan, kenapa salah tulis gua, bawaan, seperti yang udah dikasih tahu kalau sistem imun bawaan ini dia kalah kuat dengan sistem imun yang tidak bawaan atau sistem imun adaptif. Nih kalau kita gambarin kayak gini nih. Adaptif lebih kuat daripada yang innate gitu kan, atau enggak ikut ke sini deh. Adaptif, imun adaptif jauh lebih kuat daripada bawaan. Ini lo mesti ingat, jangan sampai lupa nih. Nah, terus efeknya apa? Efeknya bahkan lo kena penyakit dikit aja gitu kayak diare bisa hasilnya parah karena nggak ada antibody. Nggak ada antibody. Yang bawaan makrofag makanin bakteri segitu banyak ya susah. Karena biasanya bisa penyakit lo gampang sembuh karena patogen-patogennya kena antibody kan. Entah rusak kena antibody atau patogennya sendiri tidak berfungsi, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara udah kena antibody gitu loh. Nah, ini juga yang nyebabin karena dia nyerang helper T cell, rasio kesembuhannya sangat bisa dibilang sampai sekarang masih nggak bisa sembuh sama sekali. Karena ya udah helper T cellnya rusak, tubuh udah nggak bisa bikin sistem imun lagi gitu. Tapi nggak tahu kalau masa depan gimana.